Ya, bismillah, assalamualaikum, jumpa lagi di channel ini Gitar 57. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu, bahagia selalu. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya, yang baru bergabung atau melihat channel di Gitar 57. Teman-teman bisa memberikan dukungan dengan cara subscribe ya. Dan hari ini kita akan mencoba sharing bareng mengenai semakin banyaknya, maraknya produk-produk Cina membanjiri pasar lokal, terutama ya negara kita, negara Indonesia ya. Kira-kira ini faktor apa? Silahkan nanti teman-teman bisa menambahkan sharing, menambahkan informasi ya di kolom komentar ya. Teman-teman bisa menggunakan bahasa redaksi yang bagus, yang baik, dengan bahasa yang baik dan informatif. Ini tentunya bisa bermanfaat untuk siapapun yang membaca komentar teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal ini ya, terutama gitar yang ada di belakang ini menjadi salah satu contoh gimana gitar 2 jutaan ya menawarkan sebuah fitur, gak hanya fitur, aksesoris tambahan atau additional aksesoris seperti strap, kemudian ditambah dengan tas yang bagus, ditambah dengan kabel dan juga aksesoris yang lain. Harganya 2 jutaan. Dan seiring berjalannya waktu, tahun-tahun terakhir ini ya, banyak sekali produk-produk Cina itu masuk ya, nggak hanya produk donor. Yang pertama mengawali ada Solo King, Aria Pro, Sco, kemudian ada Aguda, kemudian macam-macam ya, ada Legacy, ada Scorpion Cina, kemudian ada apa lagi ya, SLX yang Cina, meskipun Indonesia juga ada, Cina juga ada, pokoknya banyak sekali. Ini kira-kira faktor apa? Sedangkan gitar atau gitar-gitar made in Indonesia lokal itu harganya justru makin lama makin naik. Tapi Cina harga baru nggak hanya semakin naik, tapi dia terus-menerus menggelontorkan harga-harga yang cukup murah. Sekali lagi yang ada di belakang ini 2 juta. Nah, kalau kita 57 mengamati, ini ada beberapa faktor ya. Kenapa kok bisa murah? Nggak hanya ngomongin soal gitar, amplifier, efek, kemudian handphone. Nah, rata-rata handphone itu juga ya, karena kita nggak akan ngomongin kemana-mana, melebar kemana-mana, kita akan ngomongin di gitar ini. Kenapa kok gitar Cina itu bisa murah, bisa kompetitif? Harganya selain murah, menawarkan fitur dan kualitas kayu yang juga bagus. Salah satunya adalah mengenai pekerja ya. Pekerja di sana itu harganya murah, teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya, di sana itu cost untuk membayar pekerja itu murah, sedangkan didukung dengan alat-alat yang super canggih ya, jadi mengurangi kuantitas pekerja yang ada di sana. Udah kuantitasnya pekerjanya sedikit, gajinya juga murah. Yang kedua, Cina itu tidak memerlukan sebuah riset. Artinya apa? Biaya penelitian untuk membuat sebuah gitar itu hampir minim sekali. Mereka cenderung mencontoh. Ya, seperti di belakang ini, siapa yang nggak kenal dengan model seperti ini ya? Dia langsung mencontoh dan membuat pasarkan. Nah, yang ketiga, ketika mereka itu melakukan ekspor ke luar negeri, salah satunya masuk di Indonesia, biaya ekspor itu benar-benar murah, pajaknya murah, karena pemerintah Cina itu ya, ini dari literasi yang saya baca, teman-teman juga bisa Google ya, itu mensubsidi ataupun membantu bahwa pajak ekspornya itu sangat murah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai beberapa part yang dipakai. Cina itu ketika dia membuat sebuah produk gitar itu beberapa aksesoris yang masuk ya, seperti tuning mesin, kemudian ada beberapa part ya, pickup, terus kemudian ada bridge dan aksesoris yang lain. Itu mereka juga membuat produknya sendiri, tidak membeli aftermarket gitu ya. Meskipun ada kayak Solo King itu ada aftermarketnya di combine dengan Gotoh, terus kemudian Sco dengan Wilkinson gitu, tapi rata-rata 60-70% mereka itu juga membuat partnya sendiri gitu. Kayak donor ini, tuning mesinnya donor sendiri, bridge-nya donor sendiri, pickupnya donor sendiri ya. Ada juga Solo King, Sco itu juga semuanya sama, Legacy, Aria Pro, Sco itu sama. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sedetail apa produk Cina yang ada di belakang ini ya. 2 jutaan sudah dapat
sekali lagi tas, kemudian dapat strap. Nah, sekarang kita akan coba lihat detail ya. Jadi gitar ini juga hari ini akan saya kirimkan teman-teman, tapi ya setidaknya meskipun gitar ini sudah tidak ada lagi di Gitar 57, tapi setidaknya informasi ini bisa bermanfaat ya. Jadi gini, lihat ya, 2 jutaan dapat kayu basswood. Kayunya basswood teman-teman. Kemudian untuk bridge-nya ini produknya Donor itu sendiri. Nah, termasuk kayak gini, pernak-perniknya yang seperti saya katakan tadi ya. Cat juga tidak main-main. Catnya itu standar pabrik ya. Standar pabrik itu ya seperti ini. Ada SOP-nya, tebel ya. Nah, terus kemudian untuk fretboardnya ini menggunakan laurel wood. Nah, untuk pecinta estetik ya, kalau kita melihat gitar itu kan ini ya, ada penikmat yang dia tuh menyukai gitar untuk dimainkan. Ada orang itu beli gitar tipikalnya itu hanya untuk menikmati keindahan. Nah, kayu laurel ini teman-teman, ini seratnya kalau teman bisa melihat ini seperti kayu ebony. Nah, cuman kalau gitar pakai kayu ebony kan harganya di atas 10 juta. Ya, untuk gitar-gitar yang memiliki fretboard kayu ebony itu kan harganya barunya di atas 10 juta gitu ya. Bahkan lebih, ada yang 20 juta pakainya ebony juga ada. Nah, kayu laurel ini bisa menjadi ini orang yang suka estetik seperti corak-coraknya ebony ya, teman-teman bisa melihat ya. Ini. Nah, terus kemudian di headstocknya seperti itu. Untuk semua aksesoris yang ini ya produknya Donor itu sendiri ya, seperti Solo King dan lain-lainnya juga dia punya produk sendiri. Nah, bayangin gitar 2 jutaan dapat tas. Tasnya ini bukan tas ecek-ecek, tasnya ini tebel ya. Teman-teman bisa melihat nih seratnya tas ini loh ya, bukan tas-tas seperti teman-teman beli harga 50.000 40.000, enggak. Ini bener-bener tas ya, bener-bener tas beneran. Ini tebel teman-teman ya, tebel ya, nih tebel. Jadi bukan yang model tipis itu enggak ya, tebel tuh. Kemudian kabelnya pun juga bukan kabel yang murahan harga 15.000 yang ininya kecil, enggak. Ini bener-bener kabel ini ya, solid. Kalau dilihat gini, dilihat kemudian dilihat bahannya itu kelihatan ya, niat banget. Strapnya mas, gitar 2 jutaan dapat strap kayak gini ya, bukan strap seperti teman-teman beli harga 10.000 20.000, enggak. Ini strapnya bagus gitu. Nah, sekarang ya seperti itulah, semoga informasi ini bermanfaat. Intinya teman-teman silakan aja komen aja ya, kira-kira kenapa ya produk Cina itu semakin membanjiri pasar. Siap nggak siap, apakah untuk produsen lokal itu bisa fight atau tidak ya. Dan kedepannya mungkin ya setahun 2 tahun lagi mungkin bisa 80% ya pasar itu kebanjiran produk Cina. Terbukti tahun-tahun ini aja udah banyak sekali produk Cina masuk di Indonesia. Brandnya banyak, sekali lagi ada Donor, ada Arya Pro, ada SLX, ada Shu, ada Agoda, ada Solo King, masih banyak brand lainnya lagi gitu. Jaga kesehatan dan sukses selalu. Jangan lupa memberikan dukungan di channel ini dengan cara mensubscribe gitu. Terima kasih. Assalamualaikum dulu, Nduk. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.